Ini yang bantuin Waria Esa Zega ini pada buta sama budek kali ya, buta sama budek. Lu nggak tahu itu Waria Esa Zega itu menghina-hina anak kecil, anak gua, menghina-hina anaknya Mbak Sandi yang masih di dalam kandungan. Belum lagi menghina-hina yang lain, anak-anak yang nggak tahu menahu soal permasalahan dibawanya sama Waria Esa Zega. Ini yang ngebantuin Waria Esa Zega ini nih sampai nelpon-nelpon ke Polda nih, Jatim nih, bodoh kali ya. Jabatan doang punya, tapi bodoh. Apa sih, War? Mami kan lu laki, lu tebas perkutut. Yang tukang kibul tuh lu laki tebas perkutut. Pengen jadi perempuan. Emang enak jadi tersangka? Esa Zega ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Kabar ini terungkap pada Kamis, tanggal 26 Desember tahun 2024, setelah pihak kepolisian mengonfirmasi statusnya sebagai tersangka. Kombes Pol Dirmanto, Kabid Humas Polda Jawa Timur, membenarkan penetapan tersebut. Ya benar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik, ujarnya dalam konfirmasi pada Sabtu, tanggal 28 Desember tahun 2024. Esa Zega juga terseret dalam kasus dugaan penistaan agama, yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan pencemaran nama baik terkait Esa Zega yang dibawakan oleh Sandi Purnamasari, dengan Nikita Mirzani menjadi salah satu saksi yang diangkat dalam kasus ini. Terkait dengan kasus ini, Esa telah dipanggil untuk pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan menghadapinya dengan percaya diri. Saya tidak merasa mencemarkan nama baik siapapun, ungkapnya. Esa menambahkan bahwa ia hanya berbicara dengan kata-kata dan menyebut kambing, tidak ada niat untuk mengirim pesan kepada pihak manapun. Meski mendapat berbagai komentar, Esa Zega tetap menjalani aktivitasnya dengan percaya diri, bahkan mengunggah momen-momen ibadah umroh melalui media sosialnya. Biar si hidung jambu dan netizennya makin gerah, nih mami post reels, tulis Esa dalam unggahannya. Apa sih, War? Mami kan lu laki, lu tebas perkutut. Yang tukang kibul tuh lu laki tebas perkutut. Pengen jadi perempuan. Emang enak jadi tersangka? Dipikirnya gak bakal jadi tersangka ya, War? Pasti lu lagi merong-merong ya sama si Fitri anak durhaka. Kak, kok jadi tersangka, Kak? Kata kakak aman, suruh bilang begini-begini di story. Begitu tuh, pasti lagi begitu. Tahu banget gue. Gak usah nagih-nagih janji ke gue. Nah gitu, uang ke Niki Bu 5M. Kalau si Kang Semir tahun ini masuk jadi tersangka. Lah, lu tanya sama si Kodok Buduk Rasman, kenapa dia ngajuin keluarga Hanoman yang di London sampai 3 orang. Mengulur waktu. Tunggu aja hasil akhirnya, penjara semua. Gak ada yang gak dipenjara, lu juga. Nanti gini nih, si kakek Sahrul Esa Zega bilang gini, Kak ini tersangka. Terus si Fitri anak durhaka bilang ini, si penipu ulung itu, udah tenang aja, tersangka doang, gak bakal dipenjara, gak bakal gitu. Story lagi cepetan, yang banyak gitu. Kayak gue dulu digituin, ujung-ujungnya bui. Cobain deh, rasain nanti kakek Sahrul. Nanti lu bakalan percaya omongan gue ketika lu dibui. Percaya. Abis lu merong-merong di dalam bui, gak bisa ngapa-ngapain, megang handphone gak bisa. Udah, kalau si Fitri anak durhaka mah melengkang kangkung dengan trik-trik penipuannya dia. Rumah 1000 meter bilang 4000, itu aja udah bohong. Bangun rumah kayak bangun candi, 6 tahun kagak kelar-kelar. Itulah kalau uang hasil nilep, hasil nipu kanan kiri, hasil ngerampas. Satu-satu dikelarin. Tinggal SS Uler sama si Reza Begeng. Tunggu giliran. Sekarang tahun baruan aja dulu, ya. 2025 bakal puyeng 7 keliling. Makanya orang tuh kalau nggak jahat sama lu tuh jangan jahatin. Pembalasan itu tuh lebih parah daripada perbuatan. Udah diperingatin, sok nantangin. Berlindung, semua berlindung di Fitri anak durhaka. Si gembel itu, semua berlindung ke dia. Dipikir dia ada powernya, kagak ada.
Nanti lu pada percaya omongan gue, tunggu satu-satu ya. Awal tahun 2025, mata lu pada melek ya. Bener juga kata Niki. Gue ini udah ngerasain say 5 tahun.